Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi penjelasan, tapi penjelasannya itu bersifat fakta atau peristiwa-peristiwa yang dia itu terkait dengan fenomena-fenomena alam ataupun fenomena-fenomena sosial seperti itu. Teks eksplanasi itu bisa kita temukan di media cetak ataupun media elektronik. Media cetak contohnya yaitu berita, kemudian tabloid ataupun majalah. Kalau media elektronik kita bisa mencarinya di internet, kan? Bisa menggunakan misalnya laptop ataupun kita juga bisa menggunakan handphone ataupun tablet kita untuk mencari teks mengenai eksplanasi. Di dalam materi teks eksplanasi, kita akan membahas beberapa submateri. Di antaranya yaitu kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kemudian, kita juga akan belajar bagaimana sih struktur dari teks eksplanasi. Dan yang berikutnya, kita juga akan belajar bagaimana cara menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir, tentunya kita juga akan belajar cara menulis teks eksplanasi. Penasaran kan gimana? Yuk kita lanjut ke submateri yang pertama. Di submateri yang pertama, pada teks eksplanasi ini, kita akan belajar tentang pengertian dan ciri-cirinya terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Yang pertama yaitu mengenali teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Jadi diharapkan kita setelah belajar ini akan mampu mengenali teks eksplanasi itu dalam media cetak dan elektronik, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan teks eksplanasi dari media cetak ataupun elektronik yang kita temukan dari koran, majalah, artikel, buku, ataupun internet. Jadi setelah ini, kita akan belajar bagaimana cara menjelaskan teks eksplanasi dari media-media cetak ataupun media elektronik. Seperti itu anak-anak Ummiyah Salidah Salihah. Siap ya? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengertian dari teks eksplanasi. Kira-kira apa ya? Pengertian dari teks eksplanasi. Anak-anak Ummiyah yang salih dan salihah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa alam ataupun peristiwa sosial. Jadi, ketika ada sebuah kejadian dan itu benar-benar terjadi di alam ataupun di tengah-tengah masyarakat, itu termasuk ke dalam kategori teks eksplanasi. Misal kalian mau jelasin tentang proses terjadinya gerhana bulan, nah itu masuk teks eksplanasi. Kalian mau jelasin tentang banjir atau kalian mau jelasin tentang di masyarakat itu, kalau contohnya bidang sosial itu tentang mudik seperti itu. Atau sekarang yang lagi hits nih tentang pandemi yang sedang melanda seperti itu. Nah itu juga masuk ke dalam teks eksplanasi. Fenomenanya atau peristiwanya itu terjadi benar-benar di alam ataupun di lingkungan sosial dan itu benar-benar satu kejadian yang fakta. Bukan menduga-duga ataupun bukan buat-buatan ataupun mengada-ngada seperti itu. Lanjut ya, ciri-cirinya seperti apa sih Umi? Nah, teks eksplanasi ini ada ciri-cirinya, biar kita nggak susah membedakan, kita harus tahu ciri-cirinya. Yang pertama, bersifat normatif. Artinya, dia merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di alam ataupun di lingkungan sosial. Itu maksud dari bersifat normatif. Dia menjelaskan sebuah peristiwa itu dan peristiwa itu benar-benar ada baik di alam maupun di lingkungan sosial seperti itu. Yang berikutnya yaitu adanya fakta. Jadi, peristiwa atau fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi itu harus bersifat nyata atau tidak mengada-ngada. Jadi benar-benar sebuah kejadian yang terjadi secara nyata, bukan fiktif, bukan buatan, apalagi gosip. Itu yang namanya teks eksplanasi, merupakan fakta. Yang terakhir, ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu terstruktur. Teks eksplanasi disajikan secara terstruktur dan berurutan, mulai dari pernyataan umum, penjelasan, hingga penutup. Jadi bagian paragraf pertama dalam teks eksplanasi itu adalah hal-hal yang bersifat umum.
Kemudian paragraf berikutnya itu berupa penjelasan, dan penjelasan. Nah, di paragraf terakhir itu merupakan penutup ataupun kesimpulan dari informasi ataupun peristiwa yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, berikut akan Umi contohkan bentuk teks eksplanasi. Teks eksplanasi tersebut berjudul Proses Terjadinya Hujan. Oke, kita coba baca paragraf pertama ya. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Ada beberapa sumber air, salah satunya adalah air hujan. Hujan merupakan peristiwa alami di bumi, yaitu turunnya tetesan-tetesan air dari langit ke bumi. Anak-anak semua, ini merupakan paragraf pertama dalam teks eksplanasi yang berjudul Proses Terjadinya Hujan. Perhatikan, pada paragraf pertama ini merupakan informasi yang bersifat umum, di mana di sini hanya menjelaskan tentang air, kemudian sumber-sumber air itu dari mana, dan proses terjadinya hujan. Pada paragraf kedua, ini dijelaskan tentang penjelasannya. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahap. Air dari danau, sungai, dan laut mengalami penguapan akibat adanya panas matahari. Air tersebut kemudian menjadi uap yang terus bergerak menuju langit. Proses ini dinamakan evaporasi atau penguapan. Pada paragraf kedua ini sudah masuk ke paragraf penjelas. Jadi kalau tadi paragraf pertama adalah paragraf yang sifatnya informasi umum, pada paragraf kedua ini isinya tentang paragraf penjelas. Jadi sudah mulai menjelaskan tentang tahap pertama pada saat proses terjadinya hujan, yaitu di mana air-air dari danau, sungai, dan laut mengalami penguapan akibat adanya sinar matahari. Dan penguapan itu, uap air itu bergerak menuju langit dan prosesnya dinamakan dengan evaporasi atau penguapan. Selanjutnya di paragraf ketiga, sesampainya di atas, uap air mengalami proses pengembunan atau biasa disebut kondensasi, membentuk butiran es dan air sehingga terbentuklah awan. Akibat dari terbawa angin yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar. Awan-awan yang berkumpul akan semakin berat dan tidak mampu lagi menampung air dan butiran es. Akhirnya, butiran-butiran air atau es tersebut jatuh ke permukaan bumi. Proses ini dikenal sebagai proses presipitasi. Saat menuju ke permukaan bumi, kadang-kadang suhu semakin tinggi sehingga es meleleh dan terjadilah hujan. Nah, pada paragraf ketiga ini anak-anak ini dijelaskan kembali setelah proses penguapan itu ada proses namanya kondensasi atau pengembunan. Kemudian terjadi juga yang namanya proses presipitasi di mana air-air itu jatuh ke permukaan bumi. Seperti itu. Di paragraf ketiga ini atau paragraf terakhir ini juga terdapat kesimpulan. Saat menuju ke permukaan bumi, kadang-kadang suhu semakin tinggi sehingga es meleleh dan terjadinya hujan. Nah, seperti itulah contoh dari teks eksplanasi.